Dalam sehari, berapa jam kita menghabiskan waktu di media sosial? 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih? Bayangkan kalau sebagian dari waktu itu kita gunakan untuk belajar. Kira-kira seberapa banyak hal baru yang bisa kita kuasai? Masih pakai media sosial hanya untuk hiburan saja? Coba manfaatkan untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiken Rahmawati, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya untuk berbagi foto, video, atau hanya hiburan semata. Media sosial juga bisa menjadi sarana yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Bahkan, jika digunakan dengan tepat, media sosial dapat membantu proses belajar menjadi lebih mudah, menarik, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa maupun mahasiswa. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana belajar semakin relevan karena penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 221 juta orang atau 79,5% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet dan mengakses terhadap berbagai platform digital termasuk media sosial. Media sosial yang sering kita gunakan seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan WhatsApp ternyata memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran. Misalnya, YouTube. YouTube bisa kita gunakan untuk menonton video pembelajaran, penjelasan materi, atau tutorial. Instagram dan TikTok juga bisa dimanfaatkan untuk membuat konten edukatif singkat, seperti ringkasan materi, tips belajar, atau penjelasan istilah dalam bahasa yang sederhana. Sementara itu, WhatsApp bisa kita gunakan untuk ruang diskusi, bertukar informasi, dan mengirim tugas secara cepat. Salah satu manfaat utama media sosial dalam pembelajaran adalah membuat materi lebih mudah dipahami. Tidak semua siswa nyaman belajar hanya dengan buku teks. Dengan adanya media sosial ini, dosen dan guru bisa menyampaikan materi dalam bentuk video, gambar, infografis, atau cerita singkat yang lebih menarik. Cara ini membuat pembelajaran terasa tidak membosankan dan lebih mudah diingat. Selain itu, media sosial juga mendukung pembelajaran yang fleksibel. Artinya, pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Siswa atau mahasiswa bisa mengakses materi kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Hal ini tentu sangat membantu, terutama saat kita ingin mengulang materi yang belum dipahami. Media sosial juga bisa meningkatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik melalui kolom komentar, pesan pribadi, grup diskusi, atau sesi tanya jawab. Peserta didik dapat lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Proses ini membuat pembelajaran menjadi dua arah, bukan hanya satu arah. Dengan begitu, siswa atau mahasiswa tidak hanya menerima informasi saja, namun juga dapat ikut berpartisipasi secara aktif. Namun, penggunaan media sosial dalam pembelajaran tentu harus dilakukan secara bijak. Kita tidak boleh hanya berfokus pada hiburannya saja.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti memilih sumber informasi yang terpercaya, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Karena di media sosial, tidak semua konten bersifat edukatif dan benar. Maka dari itu, kita harus pintar memilah mana informasi yang bermanfaat dan mana yang harus kita hindari. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, media sosial bisa kita manfaatkan untuk membuat konten tentang unsur intrinsik puisi, jenis-jenis majas, struktur teks, hingga fenomena kebahasaan yang sering terjadi di masyarakat. Konten seperti ini akan lebih mudah diterima oleh generasi muda karena tampilannya dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat amat penting dalam dunia pendidikan. Jika kita gunakan dengan tepat, media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan, namun juga menjadi sarana belajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita perlu memanfaatkan media sosial secara cerdas agar memberi dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Media sosial bukan hanya sekadar tempat untuk mencari hiburan, namun juga ruang belajar yang dapat membuka akses terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Pilihan ada di tangan kita, menjadi pengguna yang hanya mengkonsumsi konten atau menjadi pembelajar yang memanfaatkan teknologi untuk berkembang. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berkarya, belajar, dan memberi dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya Wiken Rahmawati, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya.